Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Alhamdulillahilladzi razaqana sihhatan wa afiyatan wa salamatan. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis wa fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Rektor STAIN Palopo pada masanya, yaitu ayahanda guru Bapak Profesor Dr. Said Ahmad Mahmud, ya. Kita doakan beliau dan semua guru-guru kita dipanjangkan umur, disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Profesor Dr. Abdul Pirol MAG, dan seluruh para wakil rektor, para dekan, para pejabat struktural, para dosen, para pembimbing yang berkesempatan hadir pada silaturahim siang hari ini. Teman-teman dari Bank Syariah Indonesia, terima kasih atas kehadirannya juga. Dan saya lihat di situ ada tulisan sponsorship, ya. Emangnya ada sponsor apa BS ini, Pak? Kalau cuma dikasih apa namanya nih, backdrop, itu bukan sponsorship. Tapi kalau nanti ada beasiswa dari BSI, nah itu baru sponsorship. Ya, BSI Palopo insya Allah akan selalu menjadi bagian dari pengembangan Institut Agama Islam Negeri Palopo yang kita doakan mudah-mudahan tidak lama menjadi Universitas Islam Negeri Palopo, menjadi kebanggaan untuk pendidikan tinggi Islam di Tanah Luwu yang kita banggakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pimpinan, para tokoh budaya, baik yang dari Luwu, Bugis, Makassar, ya, Mamuju, Manda, dan juga ada dari Sasak juga Pak Rektor di sini. Ada tokoh-tokoh dari Sasak yang sebenarnya kalau kami di NTB antara Sasak dan Bugis itu seperti satu. Buktinya kasat mata. Hampir sepanjang pantai Pulau Lombok dan bahkan Pulau Sumbawa itu isinya adalah penduduknya semuanya orang Bugis. Jadi kami sudah mengenal para Daeng, kami sudah mengenal tokoh-tokoh Bugis, ya, yang ikut membangun NTB jauh sebelum kami orang NTB itu datang ke tanah Sulawesi ini. Karena alhamdulillah pertalian kita itu sangat kuat dan demikian banyak faktor, ya, yang menyatukan dan mendekatkan hati antara kita semua sebagai sesama anak bangsa. Anandaku, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan saya banggakan, kita doakan fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka akal fikiran ananda semua mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya diberi tajuk kuliah umum, tema membangun ekosistem ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Tema ini mengingatkan saya pada PowerPoint Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Saya nggak tahu siapa yang buatin. Jadi beliau dalam banyak kesempatan ketika berkeliling, ya, itu menyampaikan tentang pentingnya untuk membangun ekosistem ekonomi syariah dalam ikhtiar kita untuk membangun ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Jadi kalau yang paling pas sebenarnya ini ya Pak Erick Thohir menyampaikan ini, ya.
karena beliau juga menjadi ketua dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita urun rembuk saja, kita diskusi saja. Karena itu saya mungkin tidak lama menyampaikan musyarakah atau sharing pemikiran pada siang hari ini, dan selebihnya insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu untuk kita sedikit diskusi ya Pak Rektor ya. Dan dengan itu maka sempurnalah proses menuntut ilmu kita pada hari ini, karena proses menuntut ilmu yang terbaik adalah apabila di dalamnya itu ada mudzakarah atau diskusi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tema ini ya tentu saja yang paling cepat ya kita ingat ya, atau kita coba untuk telaah adalah bagaimana maraji' kita sebagai umat Islam atau prime resources dari kita berupa Al-Quran dan hadis bicara tentang ekonomi. Ada satu hal yang sangat sederhana kalau kita ingin tahu bagaimana Islam memandang satu masalah dalam kehidupan. Masalah itu penting, sangat penting atau biasa-biasa saja. Kata para ulama, kita bisa melihat penting atau tidak pentingnya sesuatu dalam kehidupan dengan melihat bagaimana Al-Quran bicara tentang sesuatu itu. Kalau Al-Quran membicarakan sesuatu itu dengan penuh kesungguhan, Al-Quran mengelaborasi sesuatu itu secara mendetail, Al-Quran memberikan tidak hanya prinsip-prinsip tentang sesuatu itu, tapi bahkan juga contoh praktik dalam kehidupan, maka itu artinya sesuatu itu penting. Tapi kalau Al-Quran hanya membahasnya sekilas saja, Al-Quran membicarakannya hanya satu baris saja, maka bisa jadi sesuatu itu tidaklah terlalu penting untuk kehidupan atau interaksi keuangan. Kenapa? Ya. Karena ternyata memang interaksi keuangan itu banyak sekali lubang-lubangnya. Kalau ada yang jatuh ke lubang itu, pasti ada kezoliman di situ. Kalau ada yang jatuh di lubang itu, pasti ada manipulasi. Ada sesuatu yang koruptif. Ada sesuatu yang sifatnya eksploitatif. Yang satu untung besar, tapi yang satu habis rugi. Maka didetailkan oleh Allah. Beda ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kewajiban sholat misalnya. Itu biasanya ringkas-ringkas. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tapi ketika bicara tentang ekonomi, ya, karena di dalam ekonomi itu banyak sekali kepentingan. Di situ syahwat, ya, salah satu syahwat yang tertinggi adalah syahwat memiliki harta. Kalau kita lihat di dalam ayat zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Bahkan juga, ya ini sekadar ilustrasi saja, dalam kitab-kitab fikih kita yang membahas tentang ibadat, bagaimana detailnya ulama-ulama kita, ya. Dan kemudian dibahas oleh kita, ya, ketika kita di pesantren misalnya, ya, itu bahkan tidak sedikit pesantren yang selesai belajar fikih ketika dia selesai bab ibadah, muamalahnya tidak pernah dipelajari. Maka bisa jadi kita sholatnya bagus sekali, wudhunya sudah isbagul, wudhunya sudah sempurna,
Basuh tangan selalu lewat. Apa nih namanya? Siku. Basuh muka selalu lewat batas tumbuhnya rambut. Semua isbagul wudhu. Tapi begitu kita ke pasar, kita tidak tahu tuntunan-tuntunan Islam dalam bermuamalah. Karena berislam kita tumbuh dan berkembang dengan memperkuat aspek akidah, memperkuat aspek ritual ibadah, tapi aspek muamalahnya hampir-hampir kita tinggalkan. Karena itu mohon maaf, kalau kasus kami di Lombok, justru yang paling banyak jadi rentenir itu adalah Pak Haji. Nggak tahu saya di sini. Ada nggak rentenir Pak Haji di sini? Ada? Ada rentenir nggak di Palopo? Pakai topi haji, saat itu ada orang butuh, dia rentenirkan. Dan dia merasa itu biasa-biasa saja. Kenapa? Mungkin ketika kecil dia belajar fikih ibadah sampai khatam, tapi dia tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang fiqhul muamalah. Dia tidak tahu tentang transaksi keuangan. Nah, oleh karena itu, ya, bapak-bapak, ibu, sudah tiba saatnya untuk kita semua memiliki posisi ya geostrategis ya, dari sisi perdagangan, politik juga sedikit, tapi perdagangan terutama karena dia berada di lintasan ya, berada di lintasan perdagangan internasional yang dari Syam, yang dari Yaman ya, kemudian yang dari Irak, yang dari Istanbul ya, Bizantinia pada waktu itu ya, maka ada di tengah. Maka Hashim kemudian memanfaatkan keuntungan ya geostrategik itu untuk menjadikan Mekah sebagai kota jasa terhebat, terbaik pada masa itu. Dia tidak punya sumber daya alam, tapi dia punya posisi. Maka orang-orang Mekah itu menerima semua barang dagangan dari manapun, lalu di situ ditaruh, lalu didistribusikan ke kota-kota perdagangan internasional pada waktu itu. Maka pada musim dingin dikirim ke Syam, daerah Damaskus, ya, Syria sekarang. Ketika musim panas dikirim ke Yaman. Itulah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, fakta perdagangan ini disebutkan oleh Al-Qur'an. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus, kemudian terbentuklah masyarakat Islam di Madinah, Nabi SAW tidak merusak fakta perdagangan ini, tapi justru dikokohkan dan disempurnakan. Bahkan fakta perdagangan ini kemudian tidak hanya menjadikan Mekah Madinah sebagai pusat jasa, ya, tetapi juga menjadi pusat produksi. Kalau dulu Makkah itu hanya punya pedagang-pedagang yang hebat tanpa sumber daya, ketika Nabi pindah ke Madinah, Madinah itu adalah tanah subur yang memungkinkan untuk berkembangnya pertanian dengan baik. Maka menjadi sempurnalah Mekah Madinah itu. Keduanya kemudian membentuk satu ekosistem ekonomi. Dan itulah yang menjadi murtakazat asasiyah lintisyaratil hadaratil islamiyah. Itu yang menjadi pilar, ya. Murtakaz itu pilar, soko guru, bukan hanya tiang-tiang kecil, tapi tiang utama. Dia menjadi fondasi bagi tersebarnya peradaban Islam karena kekuatan ekonomi itu. Memangnya Ananda pikir mengirim pasukan, ya, jangankan pergi jauh, membentuk garis pertahanan saja itu biayanya mahal sekali. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, karena keuntungannya ketika berdagang di Madinah itu kemudian menyumbangkan sampai 2.000 onta dengan isi
2.000 onta dengan isinya, artinya dengan barang yang ada di punggungnya itu, yang nilainya itu kalau kita rupiahkan sekarang bisa sampai 300 miliar sekali nyumbang. 300 miliar. Pernah dengar ada orang nyumbang konglomerat sekali nyumbang 300 miliar? Nggak ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Bukan dengan istighosah, bukan dengan zikir dari pagi sampai malam, tidak, tapi dari berdagang. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa penyebaran Islam sepanjang sejarah, terutama pada 3 abad awal keemasannya, itu sangat ditopang oleh kemajuan ekonomi yang tumbuh di masyarakat Islam pada waktu itu. Ketika sumber-sumber daya ekonomi itu mulai berkurang dalam 2 makna. Pertama, berkurang dalam arti dia banyak tapi distribusinya tidak merata. Maka kemudian terjadilah penumpukan kekayaan pada masa-masa sebagian khalifah itu, ya. Kekayaan itu numpuk, ya, memusat kepada orang-orang yang berkuasa. Kekayaan itu memusat kepada kelompok-kelompok yang kecil saja. Ada banyak, bahkan berlipat hasilnya, tetapi tidak terdistribusi dengan baik. Maka kuranglah kemampuan, ya, negara untuk kemudian menjalankan fungsi-fungsinya sebagai negara. Atau yang kedua, memang sumber dayanya semakin berkurang. Karena ada yang kemudian habis, atau ada daerah-daerah tertentu yang karena tidak lagi umat Islam memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah itu, akhirnya diambil oleh orang dengan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Tapi intinya adalah mata in hasaral iqtisad in hasaratil hadarah. Ketika ekonomi itu surut, maka surut pula daya berkembang dari satu peradaban. Jadi karena itu, pada hari ini sebenarnya kita, bapak-bapak, ibu, dan ananda semua, kita ini sedang mencoba, ya, untuk kembali membangun apa yang dulu pernah ada di tengah-tengah kita. Dalam konteks dunia Islam secara global, ya, artinya peradaban Islam, ekonomi umat Islam itu cukup menjadi buktinya apa yang disebut dengan Silk Road hari ini, Jalan Sutra. Jalan Sutra itu kan dibentuk oleh para pedagang Muslim yang menghubungkan titik-titik penting dari perdagangan di Asia Tengah. Lalu mereka siapkan titik-titik perdagangan tradisional itu dengan semua yang dibutuhkan. Di manajemen dengan baik. Dibuatlah sistem logistik internasional, bukan nasional. Ya, dengan terminal-terminal singgah. Jadi kalau pedagang mau berangkat dari Madinah, misalnya dia mau pergi ke Istanbul, dia sudah tahu berapa yang mesti dia bawa. Karena dia tahu ada sekian persinggahan. Jaraknya antara satu persinggahan dengan satu persinggahan yang lain sekian kilo. Maka bekal makanan yang harus saya bawa itu sekian. Itu manajemen logistik. Dan itu sifatnya transnasional, melintasi batas-batas. Itu sudah punya kita. Nah, kemudian itu hilang habis. Sekarang China itu membuat obor namanya. Obor itu adalah apa? Saya lupa singkatannya. Tapi intinya obor itu adalah membangun jejaring ekonomi global berbasis pada jalur sutra yang dulu pernah dikembangkan oleh umat Islam. Itu dari sisi dunia. Kalau dari sisi Indonesia, apakah kita pernah punya ekosistem ekonomi syariah yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan bisa menopang, ya, perkembangan peradaban di Indonesia? Jawabannya iya. Cukup menjadi bukti, ya, bahwa sampai beberapa tahun terakhir, ya, sampai beberapa tahun terakhir,
koperasi terbesar di Indonesia itu adalah koperasi Batik Pekalongan, yang mana anggota-anggotanya adalah pengusaha-pengusaha Muslim yang ada di Pekalongan sana, yang kemudian membuat satu koperasi yang sangat besar, asetnya sampai triliunan. Itu menggambarkan bahwa ada aktivitas ekonomi yang sangat besar yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kita. Nah, karena itu Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, membangun ini sebenarnya bukan binaun minal adam, bukan membangun dari tidak ada, tetapi i'adatul bina, ya, membangun kembali ekosistem ekonomi syariah, ya. Dan kemudian kita kontekstualkan pada hari ini bagaimana agar ekonomi syariah yang pernah menjadi bagian yang sangat besar, ya, di dalam ekonomi kita sebagai satu bangsa, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bagaimana ekonomi syariah ini dengan nilai-nilai yang ada itu mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional ke depan. Nah, karena itu maka tentu harapannya adalah kalau kita bicara tentang menggali khazanah yang kita miliki, ya perguruan tinggi lah yang memiliki bahan yang paling lengkap untuk menggali itu semua. Karena referensinya ada di perguruan tinggi. Karena orang-orang pintar yang bisa mengkaji itu juga ada di IAIN Palopo ini. Karena itu semua gerakan-gerakan, ya, membangun ekosistem ekonomi syariah harus berbasis, ya, pada fakta-fakta objektif yang dapat ditemukan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dunia akademik. Karena setiap kali kita mengembangkan sesuatu tanpa berbasis data yang kuat, tanpa berbasis atau divalidasi oleh pendekatan-pendekatan keilmuan yang bertanggung jawab, maka dia tidak akan mampu sustain dan bertahan lama. Nah, oleh karena itu pada hari ini ada BSI. BSI ini penting Pak Rektor, ya, mohon dibantu BSI. Saya nggak tahu IAIN Palopo sudah menjadikan BSI sebagai mitranya atau belum. Alhamdulillah. Harus Pak Rektor, ya, apalagi BSI itu baru saja 2 minggu yang lalu, ya kurang lebih 2 minggu yang lalu itu mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pak Nizar Ali, Profesor Nizar Ali, sebagai salah satu komisaris dari Bank Syariah Indonesia. Maksudnya, ya, supaya IAIN Palopo ini itu menjadi mitra bagi BSI yang ada di Palopo, gitu. Udah nggak usah tengok-tengok bank yang lain. Nah, BSI ini penting Pak Rektor, tapi dia bukan segala-galanya. Ya. BSI itu menempati posisi, ya, yang penting karena memang transaksi keuangan sekarang dan ke depan itu akan semakin kuat bergantung pada sistem perbankan. Tetapi tetap saja, ya, yang namanya institusi perbankan, dia tidak mungkin akan mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal kecuali kalau dia memiliki kredibilitas kolektif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Ada kredibilitas bahwa dia adalah institusi yang memang lahir, ya, dan memang bergerak dan memang berkontribusi yang nyata untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Nah, saya berharap mudah-mudahan BSI, ya, bisa bersinergi dengan IAIN Palopo dan bersama-sama membangun, ya, ekosistem ekonomi syariah di Palopo ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Intinya adalah kita sudah terlalu lama meninggalkan amanah Allah ini, ya, berekonomi yang baik, berekonomi yang terhormat, berekonomi yang berkah, berekonomi yang membawa maslahat untuk semua, berekonomi yang sesuai dengan maqasidus syariah, ya, pada saat di mana kita banyak sekali menghabiskan energi untuk urusan khilafiyah, untuk katakanlah membangun ibadah mahdoh kita, itu bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi
Kalau kita mampu menunaikan pesan-pesan Al-Quran yang banyak sekali bertebaran, termasuk pesan Rasulullah SAW yang banyak sekali bertebaran, bahwa berekonomi yang baik itu bagian dari jalan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada waktu dan mungkin ada beberapa hal, masukan-masukan, pandangan, kritik, gagasan, saya persilahkan dari Bapak-bapak, Ibu dan Ananda semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq.